Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat sehingga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang mungkin akan terakhir di semester ini karena setelah ini kalian akan mengikuti penilaian akhir semester, sehingga saya berharap kalian benar-benar mempelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan, sehingga harapan saya pada PAS nanti kalian memperoleh hasil yang maksimal. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dan bagian-bagian dari novel sejarah, kemudian juga aspek-aspek kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel sejarah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi terakhir tentang novel sejarah, yaitu menulis novel sejarah. Nah, harapannya memang kalian pada materi ini bisa menulis novel, tetapi saya yakin itu tidak mudah. Oleh karena itu nanti untuk tugas ini akan saya sederhanakan, akan saya sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kalian. Oleh karena itu kalian jangan khawatir terlebih dahulu, wah nanti nulis novel dan sebagainya susah dan sebagainya. Tidak akan sulit yang mungkin saat ini kalian bayangkan. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh tentang tugas, saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana teori dalam menulis novel itu. Ya, menulis novel novel sejarah adalah novel yang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh penulis ataupun orang lain dengan campuran antara sejarah yang benar-benar terjadi dan hasil rekaan. Jadi, novel sejarah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah novel yang ditulis berdasarkan peristiwa sejarah, baik itu yang dialami oleh kita sebagai pengarang atau juga oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di dalam novel itu ada campuran antara peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dan ada pula yang adalah hasil rekaan. Jadi nanti kalian bisa mengambil peristiwa sejarahnya adalah berdasarkan peristiwa sejarah yang kalian alami sendiri atau juga peristiwa sejarah yang ada di sekitar kalian, misalnya di tempat tinggal kalian misalnya. Nah, menulis novel membutuhkan kesabaran dan ketelatenan karena cerita dalam novel relatif panjang. Jadi menulis novel memang butuh kesabaran karena memang cerita novel itu kan panjang ya, tidak seperti cerpen ya. Seorang novelis terkadang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan novelnya ya. Namun menulis novel pada era modern seperti saat ini tidak lagi membosankan seperti dulu. Kalau dulu kan kita menulis tangan atau mungkin kalaupun harus menggunakan teknologi ya berarti menggunakan komputer yang tentu saja kita harus telaten menyimpan dan sebagainya. Nanti kalau lupa menyimpan dan sebagainya, novel yang sudah ditulis sebelumnya hilang dan sebagainya, ini kan tentu saja membutuhkan kesabaran juga. Nah tetapi kalau menulis pada saat ini, menulis novel pada saat ini ada banyak aplikasi, ada banyak bantuan teknologi yang bisa digunakan terutama oleh para penulis pemula untuk merancang ya dan juga nanti menulis novel itu secara bertahap ya. Nah, nanti ini yang akan kalian coba adalah nanti menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Wattpad itu. Nah, sebelum sampai ke sana kita lanjutkan dulu. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menulis novel adalah dengan inquiry ya. Nah, pada metode inquiry ini adalah penulis melihat peristiwa yang ada di sekitar kehidupan kalian ya, kehidupan kalian sendiri ya. Kemudian mengajukan beragam pertanyaan untuk memperdalam pemahaman kita tentang peristiwa itu ya. Misalnya ya apa, kemudian kapan, di mana ya dan seterusnya. 5W1H itu juga bisa kalian gunakan untuk ini memperdalam pemahaman kita terkait dengan peristiwa sejarah yang akan kita tuliskan sebagai ide dari novel kita itu. Kemudian menjawab pertanyaan dengan cara meringkas, menggambarkan karakter tokoh serta latar. Jadi misalnya menentukan tokoh namanya siapa, bagaimana
penampilannya tua, muda, cantik, laki-laki, perempuan, terus kemudian rambutnya bagaimana, bentuk tubuhnya misalnya gemuk atau mungkin kurus atau penggambaran tokoh ini nanti akan sangat penting untuk membangun atau menghidupkan novel kalian ya. Kemudian juga latar ya, latar ini tentu saja ada latar waktu, latar tempat ini juga akan menjadi unsur yang juga sangat menunjang novel itu akan baik atau tidak. Kemudian mengembangkannya menjadi suatu karya serta mengakhiri cerita dengan solusi tertentu. Ya. Ini adalah yang dinamakan dengan metode inquiry. Nah, dalam konteks menulis novel sejarah, inquiry dikembangkan dengan memanfaatkan pengalaman kalian yang termasuk sebagai peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarah itu ya bisa peristiwa yang sudah agak lama ya, atau juga peristiwa yang sebetulnya baru terjadi, tapi karena misalnya kemarin itu kan juga sudah merupakan bagian dari sejarah karena adalah bagian dari masa lalu. Nah, misalnya pandemi COVID ini kan juga merupakan salah satu peristiwa sejarah yang kita alami bersama. Nah, saya yakin ini bisa menjadi salah satu ide dalam menulis novel itu. Kemudian yang juga bisa menjadi latar dari peristiwa sejarahnya adalah misalnya bencana alam atau fenomena alam misalnya. Ya, misalnya kalian lahir di masa ketika gerhana misalnya, itu kan nanti bisa dikembangkan, kemudian ternyata kamu bisa berubah jadi serigala misalnya. Ini rekaannya, ini ya boleh saja ini namanya novel ya. Novel itu kan fiksi. Kalian boleh mengembangkan itu dengan ide-ide yang katakanlah liar seperti itu juga tidak masalah ya. Atau juga dari peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi dan merupakan peristiwa sejarah. Nah, contohnya apa misalnya? Nah, kalau kalian ingin mengangkat misalnya sejarah desa ya, saya yakin kalian yang tinggal di desa ada cerita-cerita yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang menjadi sesepuh dari desa. Coba nanti kalian bisa lihat di desa kalian ada enggak misalnya makam siapa, yang nanti kalian tentu saja bisa bertanya pada orang-orang tua yang ada di desa kalian tentang siapa sih tokoh yang dimakamkan di situ dan bagaimana ceritanya. Nah, saya yakin ini kalau dijadikan satu ide cerita atau novel sejarah, saya kira menarik ya. Misalnya tokoh A ini ternyata dulunya adalah misalnya pengikutnya Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah novel yang selain juga menarik, juga bernilai sejarah, karena ya mungkin saja cerita itu di desa kalian hanya ditularkan secara lisan, belum ada yang menulis. Nah, saya kira ini mungkin menarik nanti kalau kalian ada yang mencoba untuk menuliskan novel sejarah berdasarkan sejarah yang ada di desa kalian. Nah, coba nanti kalian cari ya yang ada di desa kalian. Nah, sudut pandang yang paling mudah digunakan untuk penulis pemula seperti kalian tentu saja sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama itu berarti tokohnya itu aku ya. Nah, yang menjadi tokoh utamanya. Nah, ini relatif akan lebih mudah untuk penulis pemula untuk mengalirkan cerita. Nah, silakan kalian nanti untuk lebih mudahnya juga boleh menggunakan tokoh aku sebagai tokoh utama dalam cerita. Nah, peristiwa yang dialami oleh tokoh aku direka sedemikian rupa sehingga bukan sekedar mengulang cerita. Nah, ini direka ini kan artinya diimajinasikan. Ya. Tadi misalnya kembali ke cerita sejarah. Ya mungkin cerita yang kalian dapatkan dari orang tua seperti ini misalnya sudah ada, tetapi sekali lagi karena ini novel maka kalian boleh merekayasa, boleh mengimajinasikan, boleh menambahkan unsur-unsur yang mungkin sebenarnya tidak ada dalam cerita aslinya, tapi ingat bahwa ini adalah novel sehingga sah-sah saja kalau kita menambahi ada unsur-unsur di luar fakta yang ada di cerita itu, karena ingat ini adalah novel bukan cerita sejarah ya itu. Nah, kemudian adapun langkah-langkahnya ini tentu saja saya sederhanakan sehingga mungkin sedikit banyak bisa membantu kalian nanti untuk mulai menyusun novel yang akan kalian buat. Yang pertama tentu saja adalah menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan.
Nah, tadi salah satu yang bisa kalian pilih adalah misalnya sejarah desa. Ya, sejarah desa yang ada di tempat tinggal kalian sendiri, kalian coba cari, gali misalnya, atau juga peristiwa sejarah yang menyangkut diri kalian sendiri atau pribadi kalian sendiri, bisa keluarga misalnya. Kemudian merumuskan peristiwa itu ke dalam topik cerita. Nah, ini nanti berkaitan dengan tema. Kalian akan mengangkat tema apa? Apakah tema sejarahnya atau mungkin tema percintaan di balik cerita itu, ya bisa saja, kan tergantung kalian ya. Kemudian menurunkan topik itu ke dalam subtopik, artinya dibuat dalam bab-bab ya, tapi ini nanti pengembangan saja. Nah, dapat menggunakan latar atau peristiwa sebagai subtopiknya. Kemudian menentukan tokoh yang akan terlibat dengan sudut pandang penceritaan tokoh aku. Nah, mungkin karena ini sebagai latihan awal ya, kalian gunakan saja tokoh aku untuk tokoh utamanya. Kemudian menentukan latar cerita, baik itu latar waktu maupun latar tempat. Ya, waktunya kapan? Ya, kalau mungkin tidak terlalu tepat waktunya sesuai yang diceritakan ya masalah. Sekali lagi ini adalah novel. Ya, kalian boleh saja merekayasanya misalnya tahun abad sekian, misalnya boleh saja, tidak masalah. Ya, itu karena ini novel ya. Sekali lagi ini novel. Kemudian, nah ini yang nanti akan kalian coba adalah mengembangkan novel dengan menggunakan aplikasi Wattpad ini ya, menggunakan aplikasi Wattpad. Nah, oke ya, sampai di sini cukup jelas. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah mengenal aplikasi Wattpad. Nah, Wattpad merupakan sebuah aplikasi yang membantu para penulis pemula untuk memulai menulis novel. Nah, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google Play Store. Jadi silakan setelah ini kalian unduh aplikasi Wattpad ini di HP kalian, dan ini gratis dan ringan ya, artinya tidak sampai 1 giga, tidak hanya beberapa puluh megabyte saja. Nah, Wattpad ini telah banyak melahirkan novelis muda yang berhasil menerbitkan novelnya diawali dari menulis di aplikasi ini. Nah, dengan aplikasi ini kita akan sangat terbantu dalam menulis novel karena banyak fitur yang dapat digunakan. Jadi aplikasi ini mempermudah kita, tidak harus menulis di buku, tidak harus menulis di HP yang mungkin kita tidak tahu. Nah, aplikasi ini sudah langsung nanti akan membantu mulai dari judul, kemudian ada deskripsi dan sebagainya. Nah, salah satu penulis novel yang mengawali karir menulisnya itu dengan Wattpad, ini salah satunya adalah yang dari Batang sendiri, yang kebetulan ini saya mengenal, namanya Isti Nurmah. Nah, atau yang dia punya punya nama pena adalah Puspa P. Marhib. Dia ini dulu salah satu murid saya sebelum saya mengajar di SMA Wonotunggal. Nah, saat ini dia telah berhasil menerbitkan 2 novel karyanya, yaitu ada ini yang pertama, ini novel dia yang pertama, Seteduh Taman Surga, ini tahun 2019, dan yang kedua adalah ini kelanjutannya, ini yang kedua, judulnya Sang Muhalil ya, Sang Muhalil. Ini novel dia yang kedua, diterbitkan tahun 2020. Nah, kedua novel ini awalnya ditulis di Wattpad ya, kemudian karena banyak yang menyukai, kemudian ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan novel ini, dan kemudian akhirnya berhasil diterbitkan, dan ini kelihatannya juga cukup laris ini untuk yang kedua novel ini, sehingga sempat beberapa kali sudah dicetak ulang. Nah, ini kebetulan saya dapat karena dia murid saya, maka saya diberi gratis ini ya. Ini salah satu novelis muda asli Batang yang memulai karirnya itu dari menulis di Wattpad ini. Nah, saya berharap nanti di antara kalian juga ada yang bisa seperti ini ya. Meskipun ini kalau kaitannya nanti dalam tugas ini ya, nanti ini sifatnya baru pengenalan awalan saja, tetapi nanti setelah itu kalian bisa melanjutkan menulis di Wattpad kalian yang nanti sudah kalian buat itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan bagaimana cara ya menulis novel di Wattpad, nanti saya sudah mengunggah juga tutorialnya. Selain itu kalian juga nanti bisa sambil baca-baca sendiri tentang bagaimana sih Wattpad dan apa saja fitur-fiturnya, kalian nanti bisa cari juga di Google ya. Selain juga nanti melihat video yang saya unggah untuk materi tentang menulis novel di Wattpad ini. Nah,
Uh, itu yang terkait dengan menulis novel di Wattpad. Nah, selanjutnya sebetulnya saya akan memberikan penjelasan, tapi saya pikir untuk ini yang unsur-unsur intrinsik ini saya yakin pada pembelajaran di kelas 10 maupun 11 saya sudah pernah menyampaikan, atau guru yang lain juga sudah menyampaikan, karena unsur intrinsik novel itu sama dengan unsur intrinsik cerpen ya. Ini sekilas saja, nanti kalian ini ada tema ya, tadi ada tema, terus ada amanat ya, kemudian ada latar ya, terus ini ada contoh-contohnya, terus ada sudut pandang ya, ini dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan lagi, silakan nanti kalian baca sendiri materi yang terkait dengan unsur intrinsik ini di PowerPoint yang saya sertakan ini ya, silakan nanti dibaca, sekaligus ini juga sebagai tambahan materi ketika kalian nanti akan mencoba menulis novel kalian itu. Baik, demikian untuk pembelajaran menulis novel pada kali ini. Tugas kalian nanti setelah ini adalah mencoba untuk menulis novel di Wattpad ya. Tetapi kalian tidak perlu khawatir bahwa nanti harus jadi novel yang banyak. Nah, ini sifatnya baru pengenalan saja. Saya ingin kalian tahu tentang Wattpad dan fitur-fitur dasarnya, sehingga harapan saya nanti setelah ini kalian ada yang tertarik untuk melanjutkan novel itu. Nah, silakan nanti kalian bisa lanjutkan yang dari tugas itu untuk menulis novel yang secara utuh ya. Siapa tahu nanti salah satu di antara kalian ada yang kemudian berhasil menerbitkan novel seperti ini tentu saja akan menjadi sebuah kebanggaan ya. Ini juga di sini ada tanda tangan dari pengarangnya, ini untuk saya ya. Ini suatu kebanggaan kalau ada murid yang kemudian berhasil seperti ini ya. Demikian materi pada pembelajaran kali ini. Silakan jika ada pertanyaan seperti biasa bisa kalian tuliskan di kolom komentar, atau juga bisa kalian japri kepada saya melalui WA. Ini adalah pembelajaran terakhir di semester ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam memberikan materi selama pembelajaran daring ini saya yakin pasti tidak sempurna ketika pembelajaran tatap muka, tetapi dengan model seperti ini merupakan pengalaman baru baik bagi kalian dan juga sebetulnya bagi saya sendiri ya. Oleh karena itu kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kita semuanya berharap, kita berdoa agar semester depan kita sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Dan ingat, kalian harus belajar untuk mengikuti PHS semester ini sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.